Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan. Di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika. Perkenalkan, nama saya Eka Fitrilia Sari Hutagalung. Di sini ada teman kami, Apridawati Purba. Halo. Ada Marlina Sinaga. Halo. Ada Mesyanti Boru Simanjuntak. Hai. Untuk penonton bisa menyaksikan video kami. Nah, kami akan memaparkan mengenai distribusi uniform, distribusi gamma, distribusi eksponensial, dan distribusi norma. Untuk itu, distribusi uniform akan dipaparkan oleh teman kami, Mesyanti Boru Simanjuntak. Baiklah, materi yang pertama ada distribusi seragam. Distribusi seragam atau uniform, yaitu di mana PUBA acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi seragam terbagi atas dua, yaitu A. Distribusi seragam diskrit, dan B. Distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam diskrit. Jika PUBA acak X mempunyai nilai X1, X2, X3, XK. Dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit didefinisikan sebagai f x titik 2k sama dengan 1 per k, di mana x sama dengan x1, x2, x3 sampai xk. Pada distribusi seragam diskrit itu terdapat rataan di mana rumusnya maka di mana I sama dengan 1 XI per K, dan varian tau kuadrat sama dengan sigma K, di mana I sama dengan 1 X1 kurang mu pangkat 2 per K. Baiklah, yang kedua itu distribusi seragam kontinu, fungsi padat peluang dari PUBA acak seragam kontinu X pada selang A, B adalah F A, X, B, di mana 1 per B kurang A lebih kecil dari X lebih kecil dari B, merupakan kemungkinan pertama, dan kemungkinan lainnya 0, di mana X lainnya. Pada distribusi seragam kontinu juga terdapat rataan rumusnya mu sama dengan A tambah B per 2, dan variansi tau kuadrat sama dengan B kurang A kuadrat per 12. Baiklah, kita akan masuk pada contoh. Contoh pertama yaitu, jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen di ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terjadi dengan peluang yang sama 1 per 6. Tentukan probabilitas X titik, 6, yang B rataan, dan yang C variansinya. Baik, penyelesaian yang A, probabilitas X titik, 6 sama dengan 1 per K, di mana X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga X sama dengan 1 per 6, maka probabilitasnya adalah 1 per 6. Dan yang B, kita mencari rataan mu sama dengan sigma K, di mana I sama dengan 1 XI. Masukkan nilai XI-nya 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6. Hasilnya 3,5, maka rataannya adalah 3,5. Selanjutnya variansinya, tau kuadrat sama dengan sigma K, di mana I sama dengan 1 XI kurang mu pangkat 2. Kita masukkan nilainya 1 kurang 3,5 kuadrat ditambah 2 kurang 3,5 kuadrat ditambah 3,5 kuadrat ditambah 4 kurang 3,5 kuadrat ditambah 5,3,5 kuadrat ditambah 6 kurang 3,5 kuadrat. Hasilnya 35 per 12. Dan contoh yang kedua, sebuah ruang rapat di suatu perusahaan hanya bisa dipakai tak lebih dari 4 jam.
pemakaian ruang tersebut untuk rapat singkat maupun panjang sama seringnya. Bisa diasumsikan bahwa jika X menyatakan lamanya sebuah rapat di ruang tersebut, A. Bentuklah fungsi rapat probabilitasnya. B. Berapa probabilitas sebuah rapat di ruang tersebut saat berlangsung paling lama 3 jam. Dan C. Berapakah lama rata-rata di ruang tersebut. Penyelesaian fungsi rapat probabilitas B sama dengan 4 dan A sama dengan 0. Maka B kurang A sama dengan 4. Dan fungsi rapat probabilitasnya adalah Fx sama dengan 1/4 untuk X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 4. Serta Fx sama dengan 0 untuk X di luarnya itu. Yang B, probabilitas sebuah rapat di ruang tersebut akan berlangsung paling lama 3 jam. X sama dengan 0,1,2,3. Probabilitas X lebih kecil sama dengan 3, sama dengan sigma 3, di mana 0 Fx, 0,3 dx sama dengan sigma integral 0 sampai 3, 1/4 dx sama dengan 3/4. Rata-rata mu sama dengan A ditambah B per 2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Aprida. Baik, saya akan melanjutkan topik pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang distribusi gamma. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu distribusi gamma. Distribusi gamma yaitu salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Definisi dari distribusi gamma yaitu peubah acak kontinu X berdistribusi dengan gamma dengan parameter alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Bila fungsi padatan berbentuk fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa, tau alfa, x pangkat alfa dikurang 1, x per beta. Untuk x lebih besar dari 0 dan bernilai 0 untuk x yang lainnya. Rataan dan variansi distribusi gamma yaitu mu sama dengan alfa dikali beta dan variansi sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Ini catatannya bisa kita ketahui bahwa bila alfa sama dengan n, di mana n bilangan bulat positif, maka tau n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Di sini saya akan memaparkan contohnya, yaitu di kota tertentu, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata atau mu sama dengan 6 dan varian sama dengan 12. Yang A, tentukan nilai alfa dan betanya. Yang B, tentukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 12 juta kWh. Penyelesaiannya yaitu diketahui mu-nya sama dengan 6, variansinya sama dengan 12. Yang ditanya tadi nilai alfa dan beta, ya rumus mu tadi alfa dikali beta sama dengan 6. Jadi dapat kita tarik bahwa persamaan yang pertama yaitu alfa sama dengan 6 per beta. Di bawahnya dapat kita tarik persamaan yang kedua
yaitu alfa kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Cara selanjutnya atau langkah selanjutnya, kita mensubstitusi persamaan yang pertama ke persamaan yang kedua, di mana 6 per beta dikali beta kuadrat sama dengan 12. Itu tadi persamaan yang kedua. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya atau hasilnya, yaitu 6 dikali beta sama dengan 12. Karena beta sama beta kuadrat itu kan bisa mati satu betanya. Jadi tinggallah 6 beta sama dengan 12. Jadi kita dapat beta sama dengan 12 per 6 atau sama dengan 2. Kemudian, tadi rumus mu sama dengan alfa dikali beta sama dengan 6. Jadi, alfa dikali betanya tadi 2. Jadi, alfa dikali 2 sama dengan 6. Jadi, didapat alfa sama dengan 6 per 2, alfa sama dengan 3. Jadi, yang A, alfanya sama dengan 3, dan betanya sama dengan 2. Kemudian, yang bagian B-nya, baik, yang bagian B-nya yaitu probabilitas X lebih besar dari 12. Yaitu rumusnya sama dengan integral batas bawah 12, batas atas tak hingga X pangkat alfa dikurang 1, eksponensial min X per beta, per beta pangkat alfa dikali tau A dx. Sama dengan integral dengan batas bawah 12, batas atas tak hingga X pangkat 3 kurang 1, kita masukkan nilainya ya. Dikali eksponensial min X per 2 per 2 pangkat 3 tau dikali 3 dx. Sama dengan integral dengan batas bawah 12, batas atas tak hingga X kuadrat eksponensial min X per 2 per 8 dikali 3 kurang 1 faktorial dx. Sama dengan 12 integral batas bawah 12, batas atas tak hingga X kuadrat eksponensial min X per 2 per 8 kali 2 faktorial dx. Jadi didapat yaitu 1 per 16 integral 12 batas atas tak hingga X kuadrat eksponensial min X per 2 dx. Sama dengan 1 per 16 dikali min 2x kuadrat eksponensial min X pangkat min X per 2 dikurang 4 integral min X eksponensial min X per 2 dx. Sama dengan 1 per 16 dikali min 2x kuadrat eksponensial min X per 2 dikurang 8x eksponensial pangkat min X per 2 dikurang 8 integral dikurang X eksponensial pangkat min X per 2 dx. Jadi hasilnya juga 1 per 16 dikali min 2 X kuadrat eksponensial min X per 2 dikurang 8X eksponensial pangkat min X per 2 dikurang 16 eksponensial pangkat min X per 2. Dengan batas bawah 12, batas atas tak hingga. Sama dengan 1 per 16 dikali 288 eksponensial pangkat min 6
ditambah 96 eksponensial pangkat min 6 ditambah 16 eksponensial pangkat min 6. Kita kalikan semuanya dari 1/16 dikali 288 dikali 96 dan dikali 16. Jadi kita dapat hasilnya 18 eksponensial pangkat min 6 tambah 6 eksponensial pangkat min 6 tambah eksponensial pangkat min 6. Jadi karena dia sama-sama eksponensial pangkat min 6, angkanya ini kita tambahkan saja, yaitu 18 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya yaitu 25 eksponensial pangkat min 6. Hasilnya yaitu 0,0620. Selanjutnya, materi kami akan dilanjutkan oleh saudari kami Eka Fitria Sali Tagalog. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah salah satu kasus khusus dari distribusi gamma. Sudah dijelaskan tadi. Dengan definisi, fungsi gamma didefinisikan dengan probabilitas alfa sama dengan integral 0 sampai tak terhingga x pangkat alfa dikurang 1 eksponensial x dx untuk alfa lebih besar dari 0. Fungsi gamma ini adalah fungsi rekursif di mana probabilitas n sama dengan n dikurang 1 integral faktorial, maaf ya. Distribusi eksponensial. Variabel random kontinu x memiliki sebuah distribusi eksponensial dengan parameter beta jika densitas atau PDF-nya diberikan fx sama dengan saat x lebih besar 0, maka fx-nya sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikalikan eksponensial pangkat min x per beta. Untuk x-nya selain lebih besar dari 0, maka fx-nya sama dengan 0, di mana beta lebih besar dari 0. Jika variabel random t mewakili waktu antar kedatangan atau waktu pelayanan, variabel random t dikatakan memiliki distribusi eksponensial dengan parameter alfa. Ini disebut dengan distribusi eksponensial pada antrian. Dengan densitasnya, densitas t sama dengan alfa eksponensial pangkat min alfa pangkat dikali t untuk t lebih besar sama dengan 0 dan t-nya sama dengan 0. Kumulatif distribusinya sebagai berikut. Probabilitasnya t lebih kecil sama dengan t sama dengan 1 dikurang eksponensial pangkat min alfa t, di mana t lebih besar 0. Probabilitas t lebih besar dari t sama dengan eksponensial pangkat min alfa t, di mana t-nya lebih besar 0. Nilai ekspektasi dari t dan varians T adalah ekspektasi T sama dengan 1 per alfa dan variansi T sama dengan 1 per alfa pangkat 2. Rataan dan variansi distribusi gamma dan eksponensial, di mana teoremanya min dan variabel distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta dan variansi sama dengan alfa dikali beta kuadrat, di mana min dan variansi distribusi eksponensial adalah mu sama dengan beta dan variansi kuadrat sama dengan beta kuadrat jika korolari. Contoh soalnya atau bentuk-bentuk soalnya seperti ini. Hari-hari antara kecelakaan pesawat terbang 1948 sampai 1961
Berikut distribusi eksponensial dengan rata-rata 44 hari antara setiap kecelakaan. Jika satu terjadi pada 1 Juli setiap tahun tertentu, untuk soal yang pertama, apa probabilitas dari yang lain seperti kecelakaan dalam sebulan? Untuk yang kedua, apa variansi dari waktu antara kecelakaan di tahun tersebut? Nah, penyelesaiannya, distribusi eksponensial tidak memiliki memori, maka sebuah kecelakaan di bulan tertentu tidak memiliki bantalan pada setiap periode waktu lainnya. Jadi, kita tinggal memasukkan ke rumus saja. Probabilitas kecelakaan selama 31 hari. Probabilitas 31 sama dengan 1 dikurang E pangkat min 31 per 44, hasilnya 0,506 atau 5,06 dikali 10 pangkat min 1. Untuk variansi dari distribusi eksponensialnya adalah 1 per 44 sama dengan 0,00052 atau 5,2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Marlina Sinaga. Baik, saya lanjutkan menjelaskan tentang distribusi normal. Pertama, apa itu distribusi normal? Distribusi normal adalah sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut pada umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Di mana jika ada sebuah data, kalau kita hitung nilai rata-rata data itu, jumlah median dan jumlah modusnya sama, maka ada kecenderungan itu bahwa dia berdistribusi normal. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana bentuk kurva normal kalau kita menggunakan pendekatan kurva normal? Kurva normal itu bentuknya seperti ini, di mana sisi kemiringan sisi ini sama dengan tinggi sama luas. Oleh karena itu, kurva normal memiliki sifat. Sifat yang pertama, kurva di atas sumbu X. Kita lihat di sini bahwa kurva normal ini berada di atas sumbu X. Kedua, bahwa kurva itu dikatakan normal apabila dia memiliki pola simetris. Pola simetris dikatakan bahwa ketika dia dikatakan normal, nilai rata-rata yang di sini itu pasti akan sama dengan nilai median dan modus. Tetapi ketika kondisi nilai data dikatakan lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus, berarti tingkat kemiringan kurva tidak normal. Kurva normal ini memiliki pola simetris, di mana nilai rata-rata, nilai median, dan modus itu sama. Ketika tidak sama, berarti tingkat kemencengnya berbeda-beda. Kemudian sifat ketiga. Sifat ketiga bahwa memiliki Y tertinggi. Di sini dia memiliki nilai modus yang tertinggi. Nilai modus itu tercapai jika nilai modus itu tercapai pada saat nilai Y. Berarti memiliki satu nilai modus pada saat memiliki Y yang tertinggi. Y tertinggi itu maksudnya adalah puncaknya ini. Nilainya adalah 0,3989 per varians. Ini adalah sifat yang ketiga. Selanjutnya nilai keempat, bahwa luas kurva normal itu luasnya paling banyak di tengah. Mulai dari min 1 sampai dengan plus 1, ada min 2 sampai plus 2, artinya begini. Kalau nilai rata-rata tadi di tengah, maka penyimpangan min 1 dan plus 1 ke kanan itu artinya mu minus plus 1. Standar deviasi ke kanan dan ke kiri. Tetapi kondisinya di sini, ketika dikatakan mu plus minus 2 standar deviasi dari kiri ke kanan, ketika kita melihat penyimpangan data dari rata-rata angka min 1 ke plus 1, kita lihat luas kurvanya mencapai 68,26%. Semakin lebar dia, makin besar standar deviasinya, maka nilai atau luar kurva itu semakin besar. Sifat selanjutnya adalah bahwa kurvanya
akan selalu bergerak. Jadi kurva yang akan bergerak ke kiri mulai dari min 3 standar deviasi ke kiri plus 3 standar deviasi ke kanan. Tetapi pergerakannya tidak pernah menyentuh titik X, mendekati titik X tapi tidak nol. Bergerak ke kiri juga tidak nol. Itulah sifat yang keempat. Kemudian sifat selanjutnya apa? Bahwa luas area di bawah kurva ini, luasnya adalah sekitar 100%. Karena dia memiliki 100%, berarti luas yang ada di kiri itu sama dengan 50%, luas yang di kanan juga 50%. Inilah sifat dari kurva normal. Rumus distribusi normal. Secara umum, rumus distribusi normal itu 1 per varians akar 2V kali E pangkat 1 per 2 kali X kurang mu per varians pangkat 2. Di mana V itu kita tahu konstanta dengan nilai 3,14 atau 22 per 7. E itu bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183 dan seterusnya. Mu itu rata-rata dari data, dan varians itu simpangan baku data berdistribusi normal. Z sama dengan X dikurang mu per varians. Z itu adalah transformasi dari rumus ini tadi. Misalnya begini, kalau ditanya peluang A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Nah, mengingat bahwa distribusi normal itu merupakan suatu bentuk probabilitas kontinu, di mana dalam distribusi kontinu diketahui bahwa fungsi fx sama dengan integral A sampai B fx dx. Kalau kita menggunakan distribusi normal, maka peluangnya dapat kita hitung dengan fungsi integral A sampai B 1 per varians akar 2V kali E pangkat min 1 per 2 kali X dikurang mu per varians pangkat 2. Jadi di sini kita menggunakan yang disebut variabel X. Ini kita namakan DNU atau distribusi normal yang bersifat umum. Kenapa? Karena kita masih menggunakan nilai X. Kalau ditanya berapa peluang A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B. Kalau ditanya berapa peluang A lebih kecil dari X, lebih kecil dari B, ini agak sulit kita menghitungnya. Nah, karena kita sulit menghitung area di bawah kurva yang menggunakan distribusi normal, maka sebaiknya distribusi normal ini kita rubah menjadi apa? Menjadi bentuk standar. Nah, kalau di dalam distribusi normal ini kita lihat bahwa nilai rata-rata itu dirubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata dan standar deviasi menjadi distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu itu sama dengan 0 dan standar deviasinya varians dikurang 1. Caranya adalah dengan merubah variabel acak X menjadi Z dengan mentransform nilai Z sama dengan X dikurang mu per varians. Maka kita lihat di sini rumus distribusi normal itu menjadi integral A sampai B 1 per varians akar 2V kali E dikurang 1 per 2 dikali Z kuadrat. Nah, bagaimana cara kita merubah? Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk kurva normalnya, tapi pendekatan distribusi kontinu memakai X. X yang kita rubah menjadi Z. Ketika kita merubah X ke Z, kita lihat bahwa rata-ratanya menjadi mu. Mu sementara kita lihat kalau di dalam distribusi normal standar, itu ukurannya adalah sama dengan 0. Jadi rata-rata X kalau dibuat rata-rata Z, maka rata-rata Z sama dengan 0. Ke kiri, pada mu kurang 1 varian menjadi min 1, ke kanan mu tambah 1 varian menjadi 1, ke kiri mu kurang 2 varian menjadi min 2, dan seterusnya. Nah,
Bagaimana nilai mu bisa menjadi angka yang di bawah ini adalah dengan menggunakan transform menggunakan rumus si Z. Z sama dengan X dikurang mu per varians. Kita ambil contoh begini. Contoh yang pertama. Diketahui hasil ujian mata kuliah statistika matematika diperoleh data bahwa nilai rata-ratanya 65 dengan standar deviasi nilainya 15. Kita asumsikan nilai distribusi nilai adalah normal. Yang menjadi pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70, 55, dan 80. Menjadi pertanyaannya, dia menunggu Kak. Menjadi pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70, 55, dan 80. Penyelesaiannya, skor Z untuk nilai X sama dengan 70. Kita lihat di sini rata-rata di X itu sama dengan 65. X-nya sama dengan 70, di kurva normal Z itu rata-ratanya menjadi 0. Yang kita cari adalah nilai Z di kurva Z ini. Z sama dengan X dikurang mu per varians. Z sama dengan 70 dikurang 65 per 15, sehingga hasilnya kita dapat menjadi 0,33. Selanjutnya skor Z untuk nilai X sama dengan 55. Nah, di sini kita lihat bahwa Z sama dengan X dikurang mu per varians, Z sama dengan 55 dikurang 65 per 15, dapatlah hasilnya Z-nya itu menjadi min 0,67. Skor Z untuk nilai X sama dengan 80. Rata-ratanya sama dengan 65, X-nya sama dengan 80. Maka Z sama dengan X dikurang mu per varians. Z sama dengan 80 dikurang 65 per 15. Kita dapat Z itu sama dengan 1. Selanjutnya, sebuah perusahaan bolam lampu mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40. Carilah probabilitas bahwa sebuah bolam produksinya akan berumur antara 778 jam dan 834 jam. Berumur kurang dari 750 jam atau lebih dari 900 jam. Penyelesaiannya, diketahui bahwa nilai mu itu sama dengan 800, varian sama dengan 400. Peluang 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834. Maka X1 sama dengan 778. Kita masukkan ke dalam rumus Z1 sama dengan X1 dikurang mu per varian sama dengan 778 dikurang 800 per 40, dapatlah hasilnya menjadi min 0,55. X2 sama dengan 834. Maka Z2-nya sama dengan X2 dikurang mu per varian sama dengan 834 dikurang 800 per 40 sama dengan 0,85. Nah, peluang 778 lebih kecil dari X lebih kecil dari 834. Peluang 0,55 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85. Kita lihat dari operasinya, dapatlah nilainya hasilnya menjadi 0,5111. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baiklah, keempat materi sudah kami paparkan. Sekianlah pemaparan materi yang kami paparkan. Apabila ada kesalahan mulai dari awal pemaparan kami mohon maaf karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman.